Baik, sebelum kita masuk pada acara webinar kita, sama-sama kita ucapkan basmalah. Kata sambutan dari Ketua Komunitas Belajar kita kepada Ibu Nuriana Satu Siregar, SPD NPD, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelapangan waktu, kesehatan sehingga sore ini kita masih dapat melakukan webinar. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat webinar, pada sore hari ini kita akan melakukan webinar yang sangat luar biasa. Saya ini ada narasumber pada hari ini, ada Mas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, webinar kali ini berbeda dengan webinar-webinar sebelumnya. Kali ini webinar kita diisi oleh Ibu pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang menarik lagi, webinar kali ini akan dipandu oleh Ketua IGTKI dari Provinsi Aceh. Kemudian kegiatan kita ini juga mengambil tema-tema yang sangat luar biasa viral ini yang perlu kita kembangkan karena terkait rapor pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, rapor pendidikan kita literasi numerasi masih rendah, sehingga marilah sama-sama kita tetap semangat mendengarkan materi dari narasumber kita. Sebagai Ketua Komunitas Belajar TKI Kurniawan, saya tetap mendukung kegiatan webinar setiap harinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Nurliana. Selanjutnya akan ada Ibu moderator kita, yaitu Ibu Elda Rawita. Ya, Ibu Elda adalah Ketua 1 IGTKI Provinsi Aceh dan sebelumnya beliau adalah Ketua IGTKI Aceh Besar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita serahkan kepada Ibu Elda Rawita sebagai moderator kita. Kepada Ibu Elda Rawita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bu Intan sebagai MC pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Ketua Komunitas TK Kurniawan yang telah mengikutsertakan kami di dalam acara webinar pada sore hari ini. Baiklah, bunda-bunda yang tidak berada di dalam Zoom
webinar ini. Pada sore hari ini materi kita akan diisi oleh ibu pengawas kita yang bernama Ibu Ismawati SPD. Beliau adalah pengawas TK di Kabupaten Aceh Besar. Nah, adapun materi yang disampaikan nanti oleh ibu pengawas kita yaitu penguatan tentang literasi dan numerasi. Jadi kami harapkan pada bunda-bunda turut ikut serta aktif dalam kegiatan webinar ini, di mana nanti ada penyampaian materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Nanti juga bisa bertanya kepada ibu kita. Baik, demikian saya sudah memperkenalkan narasumber kita. Kita persilakan langsung saja kepada Ibu Pengawas, Ibu Ismawati SPD sebagai pengawas TK di Kabupaten Aceh Besar. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda semuanya. Selamat sore Ibu. Bunda. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah lah kita telah diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di webinar melalui daring ini. Dan tidak lupa pula salawat yang selalu kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ketua Kombel Hajah Cutnya Awan yaitu Ibu Nurliana, dan yang saya hormati di sini sudah hadir bersama kita moderator Ibu Elda Roita yang tidak asing lagi dengan kita, dan yang saya hormati juga Ibu Intan, dan yang saya cintai semua yang telah berhadir di webinar ini. Pada kesempatan ini sebenarnya saya tidaklah pandai, tapi hanya mau mencoba sharing apa yang saya dapatkan. Kita nanti bisa sharing bersama bunda-bunda ya. Di sini materi yang akan saya bawa yaitu penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan asesmen pada pendidikan anak usia dini. Namun pada kesempatan ini saya hanya membahas penguatan literasi saja dahulu. Ya Bunda, sebelumnya kita harus memahami dulu, memahami penguatan literasi dan pembelajaran dan asesmen tingkat PAUD, termasuk ruang lingkup bahasan, buku bacaan berjenjang, modeling aktivitas literasi untuk pembelajaran dan asesmen, dan lingkungan kaya teks. Mungkin di sini kita bisa melihat, nampak Bunda yang materi yang saya bagikan Terlalu kecil, Bu. terlalu kecil. Terlalu kecil. Punya saya pas. Sekali ya. Udah Bu, udah pas, udah pas. Pas. Kita ya untuk dibaca. Bentar kita. Nah, di sini apa yang sudah Anda ketahui tentang pembelajaran dan asesmen yang menguatkan kecakapan literasi di jenjang PAUD. Mungkin di sini ada juga sarana prasarana di kelas, latar belakang kepala sekolah, dan karakteristik peserta didik dan guru. Setelah itu praktik strategi pembelajaran yang menguatkan cakapan literasi di sekolah. Ini semuanya adalah ruang lingkup dari literasi. Mungkin kita bisa melihat terus
di sini ada konsep literasi bagi anak usia dini. Mungkin bunda-bunda, literasi ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi sudah kita laksanakan di sekolah. Yang selama ini mungkin dengan yang bahasanya calistung, jadi sekarang mungkin dengan bisa kita katakan literasi. Karena literasi di sekolah di PAUD di anak usia dini ini sangat penting sekali dengan kita memperkenalkan literasi sejak dini, anak akan cinta dengan buku, akan cinta dengan membaca. Di sini mungkin ada konsep konsep tentang literasi. Sebelumnya kita ingin mengetahui dulu kemampuan 6 aspek kemampuan fondasi anak. Satu, mengenali nilai agama dan budi pekerti. 2, kematangan emosi yang cukup untuk kegiatan di lingkungan belajar. 3, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 4, pemaknaan terhadap belajar yang positif. 5, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Setelah itu 6, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi. Ya Bunda ya. Setelah itu kita melihat konsep. Ini ada konsep literasi bagi anak usia dini. Mungkin kita bisa melihat kegiatan literasi bagi anak usia dini menginterasikan antara pengetahuan bahasa, struktur bahasa, bunyi huruf, kata, kalimat, dan keterampilan berbahasa yang mencakup menyimak, berbicara, menulis, dan membaca yang mencakup kemampuan bertutur. Jadi di sini anak dengan kita memberikan pembiasaan berliterasi, anak mempunyai kemampuan bertutur. Bagaimana anak mengucapkan bunyi-bunyi, mengucapkan kata-kata, itu namanya kemampuan bertutur melalui pembiasaan dan di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu pengetahuan latar. Jadi pengetahuan latar ini tentang dunia yang ada di sekitar anak. Jadi anak bereksplor dengan lingkungan sekitar. Setelah itu kosakata. Jadi di sini anak-anak dengan kita menyajikan literasi sejak dini, kosakata anak lebih cepat berkembang, anak lebih cepat mengenal kosakata. Setelah itu kesadaran fonemik. Yaitu di sini anak dituntut untuk kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan bunyi-bunyi bahasa atau lisan. Setelah itu ada juga keaksaraan dan kesadaran cetak. Bagaimana dikatakan dengan kesadaran cetak? Jadi sebelum kita menyajikan literasi kepada anak, misalnya kita membaca cerita dengan anak. Jadi di sini kita harus memperkenalkan dulu, misalnya ada buku cerita yang kita baca, kita memperkenalkan dulu apa judulnya, siapa pengarangnya, dan tahun berapa penerbitnya. Nah, jadi kita harus memperkenalkan dulu kepada anak. Jadi judul bukunya ataupun pengarangnya, penerbitnya, semua kita perkenalkan. Jadi mungkin di sini bunda-bunda, penerapan kita di sekolah masing-masing, mungkin di pojok baca bunda harus menyiapkan buku-buku cerita yang unik, buku-buku cerita yang bermutu. Sehingga daya tarik anak terpikat dengan buku-buku yang kita sajikan. Jadi
pagi hari mungkin sekitar 5 menit ataupun 10 menit kita bisa mengajak anak-anak ke pojok baca sehingga anak cinta dengan buku. Dengan dia melihat gambar, dengan dia melihat kata-katanya ataupun gambarnya yang menarik, sehingga anak cinta dengan membaca sejak dini. Begitu Bunda ya. Di sini kita bisa melihat mengapa literasi di jenjang PAUD perlu konsep yang benar. Karena yang pertama membantu anak untuk memahami pembicaraan keterampilan menyimak. Jadi dengan anak sering melihat buku-buku bacaan, di saat kita menyajikan dongeng kepada anak, jadi anak dia bisa menyimak apa yang kita bacakan, anak menyimak. Setelah itu meningkatkan kemampuan anak dalam mengucapkan ide atau pendapat dan perasaannya. Jadi dengan dia melihat buku-buku cerita yang menarik, timbullah ide dari anak sehingga anak bisa berpendapat dan mempunyai berperasaan dia. Misalnya di dalam tokoh cerita itu bagaimana karakternya, sehingga anak bisa berpendapat dan mempunyai perasaan dan bisa memunculkan ide-ide di situ. Setelah itu melatih anak membaca secara bertahap. Pengenalan gambar, tanda baca, sehingga dengan kita anak bisa melihat ada tanda bacanya, bagaimana dengan gambarnya, jadi anak akan cinta sendiri dengan buku-buku bacaan. Setelah itu membantu anak memahami pesan efektif, naratif, deskriptif, dan prosedural. Mungkin di sini apa yang dikatakan dengan naratif itu cerita-cerita non-fiksi ataupun cerita fiksi sehingga anak dia lebih paham dengan cerita-cerita yang kita sajikan. Setelah itu deskriptif, yaitu gambar-gambar yang berupa objek ataupun peristiwa-peristiwa. Setelah itu prosedural, cara menggunakan alat atau melakukan pekerjaan. Setelah itu membantu meningkatkan kemampuan anak berkomunikasi lisan dan teks deskriptif pemita dan produktif pembicara dengan cara visual. Ya, setelah itu ini salah satu tahapan awal untuk menumbuhkan kemampuan anak literasi anak adalah dengan menyimak bacaan yang dibacakan nyaring oleh guru. Jadi ini ada contoh-contohnya bagaimana cara guru membaca nyaring. Jadi bunda-bunda mungkin bunda-bunda bisa menyediakan buku-buku yang bermutu di sekolah dan nanti ada linknya. Nanti linknya akan kita bagikan link bagaimana cara mendownload buku-buku yang bermutu dari Kemendikbud. Di sini ada contoh-contoh bukunya. Ada contoh-contoh bukunya. Ada kue kimu. Ini contoh-contoh buku yang bagi anak usia dini. Dengan kita tampilkan buku-buku seperti ini dengan gambar yang menarik sehingga anak dia mempunyai minat baca dia. Jadi dengan kita menjadikan cerita-cerita yang menarik, anak bisa mempunyai minat baca sejak dini. Ya. Setelah itu, menumbuhkan budaya literasi sejak dini dilakukan membiasakan anak mengenal media cetak termasuk buku, buku PAUD, mencangkup buku bergambar, eksplodia, dan hingga buku taktil atau kain dan buku terbuat dari berbagai materi untuk melatih sensori anak. Mungkin bunda-bunda bisa melatih anak dengan cara
membaca cerita. Jadi dengan cerita itu nanti anak-anak akan timbul ide-ide ataupun pendapat-pendapat anak sehingga anak senang dengan buku bacaannya. Ya. 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 Seperti apa itu buku bacaan bermutu? Nah, mungkin bunda-bunda harus tahu juga buku bacaan yang bermutu itu memiliki daya pikat visual. Misalnya daya pikat visual itu gambarnya yang menarik, gambarnya yang unik, dan yang ada di sekitar lingkungan anak. Dan juga daya pikat cerita, ceritanya itu yang menarik, cerita yang menarik untuk anak. Setelah itu bervariasi. Jadi gambar cerita-cerita yang kita sajikan, gambar-gambar itu bervariasi dengan warna-warna yang cerah, warna-warna yang menarik, sehingga mendukung minat anak yang beragam. Setelah itu juga kita lihat sesuai dengan kemampuan membaca anak. Karena tidak semua anak itu sama dia. Jadi kita harus melihat juga usia anak. Yang kita sajikan itu sesuai dengan minat anak juga. Setelah itu keterwakilan budaya. Misalnya kita budaya kita di lingkungan sekolah kita apa? Jadi kita bisa mengangkat budaya. Misalnya kalau di Aceh mungkin ada tokoh si Ahmad Ramanyang misalnya, itu bisa kita ceritakan ke anak sesuai dengan konteks. Setelah itu membawa kegembiraan bagi anak. Melibatkan dan inspirasi anak. Jadi dengan cerita-cerita yang kita sajikan sehingga membuat anak terinspirasi. Anak terinspirasi. Setelah itu memilih jenjang untuk anak usia dini. Ya, ember dia tuh dicuci nih, mau mandi. Nggak apa-apa, udah lu males aja. Ember cuci sama bangku taruh situ. Kita lihat Bu ya. Penjenjangan buku adalah pemadu padanan antara buku dan pembaca. Sasaran sesuai dengan tahap kemampuan membaca. Ya, di situ. Padan antara buku dan pembaca. Sasaran merupakan langkah awal dan krusial dalam meningkatkan keterampilan membaca, terutama pada anak usia dini. Jadi di sini harus ada penjenjangan buku. Jenjang membaca ini menggunakan perkiraan pendekatan kesetaraan usia. Meski demikian, pendekatan kesetaraan ini tidak selalu dapat digunakan, terutama untuk anak-anak dengan kemampuan membaca lebih rendah atau lebih tinggi pada usia yang sama. Ini ada contoh-contoh bukunya Bunda ini. Biji Merah Luna, Putri Hutan. Jadi kan ceritanya ini menarik. Jadi anak-anak dengan gambar yang halaman pertama saja, anak sudah tertarik sehingga dia tertarik dengan membaca. Dengan dia melihat gambar, dia tertarik. Minat bacanya lebih tinggi. This meeting is being recorded. Nah, di sini ada contoh-contoh buku. Ini contoh buku untuk jenjang PAUD, Bunda ya. Kalau untuk jenjang kelas A, kita bisa memilih maksimal kalimat per halaman 3 kalimat. Jangan terlalu banyak. Setelah itu maksimal kata per kalimat 5 kata, Bunda. Sehingga anak lebih mudah untuk membacanya. Setelah itu kerumitan kata dan kalimat menggunakan kata prasa. Menggunakan kata prasa. Mungkin Bunda tahu apa itu kata prasa, Bunda? Siapa tahu Bunda kata prasa? Mungkin kata prasa itu satu kesatuan dasar. Setelah itu ada lagi kata klausa, yaitu kelompok kata dan ada predikatnya.
Ini mungkin syarat-syarat untuk buku anak kelas A, Bunda ya. Kalimat tunggal dan terdapat 5 atau 20 kosakata yang sering digunakan. Sedangkan untuk anak B, maksimal kalimat per halaman 5 kalimat. 5 kalimat. Dan maksimal kata per kalimat 7 kata. Jadi kita tidak harus membedakan antara anak kelompok A dengan anak kelompok B. Jadi Bunda guru harus jeli dalam memilih buku ceritanya. Jadi jangan terlalu banyak katanya. Setelah itu kerumitan kata dan kalimat. Menggunakan kata prasa juga sama dengan kelas A, tapi ini agak lebih sulit. Karena di sini sudah ada kalimat-kalimat majemuk setara. Yaitu beberapa kalimat yang sudah dihubungkan. Ya Bunda ya. Kita di sini belajar Bunda, sama-sama belajar. Ini masih sama juga. Ini ada contoh-contoh buku dari jenjang PAUD. Kan anak senang dengan gambar-gambar seperti ini Bunda. Ini ada contoh. Nanti ini bisa Bunda download di link. Nanti akan kami bagikan link nanti. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa buku perlu dijenjangkan. Karena padu padan buku dengan membaca tidak hanya untuk mendorong kegemaran membaca sejak usia dini, tetapi juga mendorong semua anak menjadi pembaca yang aktif dan efektif. Setelah itu, guru dan orang tua dapat mengidentifikasikan perbedaan kemampuan atau tingkat kesulitan pembaca dini dan pembaca awal, serta memilih metode mengajar dan memilih buku yang sesuai sehingga dapat mencegah kesenjangan antar pembaca di kelas awal, SD, pendidik, dan yang sederajat. Setelah itu menghadirkan buku yang sesuai dengan kemampuan membacanya, membuat anak lebih percaya diri dan lebih gembira saat membaca. Mungkin di sini Bunda, kita tidak hanya di sekolah saja, tapi kita juga memberikan pemahaman kepada orang tua murid. Karena tanpa kita berkomunikasi dengan orang tua murid, mungkin membaca sejak dini ini tidak akan mudah kita laksanakan kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang tua murid. Jadi harus nyambung antara di sekolah dan di rumah. Kita juga bisa memberitahukan kepada orang tua murid bagaimana orang tua murid menyiapkan buku-buku bacaan yang menarik, buku bacaan anak yang bermutu. Sehingga minat baca anak dan minat literasi anak itu lebih tinggi. Tapi kalau di sekolah saja mungkin hanya beberapa jam saja di sekolah. Jadi kita juga harus memberitahukan kepada orang tua agar menyediakan buku-buku bacaan yang unik di rumah, buku bacaan yang bermutu. Sehingga anak tidak lalai dengan HP, Bunda. Karena selama ini kita banyak melihat anak-anak kita sering dia lalai dengan HP karena di HP banyak sekali game-game ataupun gambar-gambar yang dilihat oleh anak. Jadi salah satunya untuk kita mengurangi anak memegang HP, mungkin orang tua juga menyiapkan buku gambar yang bermutu. Sehingga anak dengan melihat gambar, dengan melihat cerita, dengan kita bercerita, anak lebih senang dengan cerita dan dia akan kurang memegang HP. Begitu Bunda ya. Jangan ada jadi marah. Kalau ini sudah literasi saja, kalau asesmennya nanti di kesempatan lain akan kita paparkan. Mungkin hanya ini saja. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bunda boleh bertanya. Insya Allah kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa, akan kita bersama-sama jawab.
Mungkin ada yang bertanya? Ya, buat bunda-bunda yang lagi berada di rumah, yang telah disampaikan oleh pembantu kita pada sore hari ini, mungkin ada bunda-bunda di rumah yang lagi bertanya sebagai ada pembantu kita. Nah, materi tadi adalah kekuatan literasi bagi anak pendidikan usia dini. Nah, mungkin di sini apa saja yang perlu kita kerjakan dalam literasi kita dan apa contoh-contoh penerapannya mungkin telah disampaikan oleh pembantu kita tadi. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada, Ya, Bunda. baik, ada silakan dari Bunda silakan kepada Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami waktu untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya tentang gaya anak belajar itu di dalam kelas kan ada 3, ada video, ada genestetik, dan ada satu lagi ya, ada 3. Kemudian jika di dalam kelas keramaian anak yang genestetik, bagaimana trik-trik supaya mengajarkan kelompok itu kita dengan yang disebutkan tadi, misalnya maksimal kelas B itu 3 kalimat, kelas A dengan 3 kalimat atau 3 kata, dan untuk kelas B 5 kalimat dan 5 kata. Trik-triknya, trik seperti apa? Ibu Lis, mohon pencerahannya, Bu. Baik, kita langsung jawab dulu ya Ibu ya. Ya, kita langsung jawab aja tentang pertanyaan dari Ibu ini tadi, yaitu trik-trik apa dalam pengamanan kelompok bila guru sedang bercerita. Nah, mungkin ada tips-tipsnya Bu ya. Kalau kita sedang bercerita itu gaya guru berbeda-beda berbeda. Nah, mungkin rasanya kita langsung saja kepada pemateri kita. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bu Dani yang telah bertanya bagaimana trik mengamankan anak yang tidak bisa bercerita, yang mungkin dia lebih kinestetik. Jadi begini Bunda, sebelum kita membaca cerita atau cerita itu kita sajikan di kelas, kita kan mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kita mengajak anak untuk kesepakatan kelas di saat sebelum kita bercerita, kita membuat kesepakatan dulu dengan anak. Misalnya nanti kalau ibu bercerita, anak-anak mungkin menjadi pendengar yang baik ya. Ataupun kalau nanti setelah ibu anak boleh bertanya, boleh mengangkat tangan. Jadi mungkin ada triknya di saat kita bercerita ada anak yang diam, kita bisa juga merespon anak-anak itu. Kita bisa bertanya apa, kita bertanya dulu dengan anak yang sedang belajar. Kita bertanya dulu dengan anak itu. Setelah itu baru setelah kita tahu kenapa mereka loncat atau mereka tidak mengenal, baru kita ambil tindakan. Misalnya kalau anak-anak memang sudah jenuh, mungkin kita bisa mengalihkan kendaraan. Walaupun ini trik saya ya. Kalau misalnya buku itu mungkin katanya sudah agak sedikit. Kalau anak-anak sedang diam, mungkin kita bisa membuat kata-kata yang lebih wow, sehingga anak terfokus dengan cerita kita. Mungkin bisa kita tambah sedikit. Karena itu cuma karena kita yang membacakan cerita, bukan anak. Jadi mungkin kita bisa membuat cerita sedikit yang membuat anak melihat dan fokus pada kita lagi.
Karena itu kita yang memegang kitab ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan salah satunya. Yang penting kita bermanfaat. Anak tidak mengerti. Mungkin hanya itu saja. Baik, Miss, terima kasih atas pencerahannya. Ya, baik, ini mungkin bisa kita tambah ya Bunda. Dalam cerita kita mungkin sebagai guru banyak teknik bisa disiapkan, misalnya kita harus kondisikan dulu lingkungan kelasnya yang harus kondisi dulu ya Bu. Supaya anak di dalam cerita Bunda itu lebih tertib dan lebih nyaman ya Bu. Kalau saya rasa begitu, karena apabila kita bercerita tentu harus anak-anaknya itu juga dengan rapi ataupun istilahnya kondisi. Jadi kalau bercerita dulu sedang bercerita, apabila ada anak yang aktif ataupun ingin bertanya, langsung memberi jawabannya ya. Bisa saja kita langsung respon murid tersebut. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bunda? Kita hari ini kita sama belajar. Ya, kita sama-sama sharing. Pertanyaan yang kedua, Ibu, berapa Assalamualaikum Bu. minimal Assalamualaikum Bu. supaya yang kita ceritakan itu anak tidak jenuh? Baik, ya. Berapa lama jedanya anak mendengar cerita dari Bunda itu supaya anak tersebut tidak jenuh untuk dengarnya. Waalaikumsalam, ditunggu dulu sebentar Bunda ya. Kalau pertanyaan dari Assalamualaikum Bu. saya. Waalaikumsalam, sebentar ya. Sebentar Bunda ya. Kita dengar dulu jawaban dari pemateri dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Ya kalau Bunda karena anak-anak sifatnya memang tidak bisa lama ya. Mungkin kalau misalnya kita lebih kurang 5 menit. Assalamualaikum Bu. Kalau kita yang membaca. Tapi kalau sekarang yang kita harapkan anak ini dia mau dia cinta dengan membaca buku. Jadi ada lebih baiknya kita siapkan dari sehingga anak ini dia membaca sendiri walaupun dia membaca gambar karena di bawah gambar itu ada kata-kata yang tidak sulit. Mungkin anak-anak yang kita tangkap kita bisa duduk di samping dan bisa belajar ini apa ini apa sehingga kita lakukan kita dan ini apa kita gabungkan sehingga menjadi pembelajaran di bawah buku cerita itu ada kata-kata yang mudah. Itu kalau kita untuk menceritakan tidak senang. Tapi kalau misalnya kita ingin membaca dari lebih kurang 5 menit boleh kita baca klasikal awal boleh ataupun menjelang pulang. Begitu Bu. Terima kasih. Tadi bersalam. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Suaranya bergema satu. Yang kedua saya mau menanyakan, nama saya Bu Supriyatni dari SDN Bojong Menteng 3. Saya ingin menanyakan gimana kalau anak sudah dewasa masih belum lancar baca. Oh, sudah dewasa saya belum lancar baca. Maaf Bu. Bagaimana Bu? Masih dengar Bu? Bentar ya. Apa Bu? Suaranya Suaranya bergema Bu. ya, kira-kira dewasanya umurnya berapa Bu? Pokoknya antara, karena dia udah nggak pernah sering-sering naik ya, jadi antara 13-an 12 lah gitu.
Oh, berarti bukan anak dewasa, cuma ukuran Kayaknya kayak ada kekurangan lah Bu. Gimana cara kita supaya menerapkan? Saya udah berkali-kali diajarkan huruf A, B, C pertama, terus balik lagi lupa lagi. Nah, terus bagi Bu Bego juga dia cepat, dia nggak ngeja lupa lagi gitu. Bagaimana supaya dia cepat gitu Bu? Nggak lupaan gitu. ya, kalau cepat mungkin dia dulu benar-benar kalau memang anak itu anaknya ABK, Bu. Bu, bergema Bu. Anaknya ABK. Apa Bu? Nggak, suaranya bergema. Anaknya ABK. Apa? Anak kebutuhan khusus. Oh, enggak kebutuhan khusus. Enggak kebutuhan khusus. Cuman ya daya IQ-nya aja kurang nangkap semua pelajaran gitu. Ya Bu, kita perlu menggali ulang lagi latar belakangnya. Mungkin kurangnya pendidikan dari rumah. Belakangnya mampu ya kehidupannya memang Kita bisa gimana ya, membuat agak susah. itu khusus Bu untuk dia. Jadi kita bisa kalau Ekonominya. memang anak itu dia umurnya 13 tahun, jadi kan dia bukan Bapaknya anak-anak usia dini lagi Bu. Jadi kita punya trik dengan cara agar dia bisa membaca, mungkin kita bisa menulis kata-kata yang berkata. Kita bisa menulis berkata, misalnya kata yang dia senangi. Kita bertanya kepada dia, coba sebut satu kata. Nanti kita tulis. Misalnya dia menyebut kata apa, kita tulis. Setelah itu kita suruh tulis juga pada dia, sehingga dia bisa mengeja, bisa membaca dan kata yang dia ucapkan itu. Karena ini bukan anak PAUD lagi, dia sudah SD. Ya SD kelas 5 lah Bu. Ya SD kelas 5 bukan? Berarti dia ini harus kita khususkan atau kita kasih les dia. Karena ini memang harus bisa kita terapkan lebih ketat sedikit untuk membaca. Jadi kita berikan kata-kata dulu, kata-kata per kata, nanti kata-kata itu kita gabungkan. Ya, kadang-kadang kami begini Bu ya. Selesai kami mengajar anak yang lumayan, cukup lumayan. Nah, baru ke dia itu kita udah mengajari maju gitu Bu ke depan. Mendekati saya. Iya. Mungkin dia ada bisa lancar. lain siapa yang menonjol dari dia. Mungkin ada potensi lain yang menonjol dari anak itu, estetik mungkin. Kalau menonjol dari anak itu kayaknya di bidang olahraga. Nah, setiap pelajarannya potensinya di bidang olahraga. Berarti kalau memang dia potensi di bidang olahraga, mungkin tidur dia. Bisa kita tulis kata-kata yang misalnya suka dia apa bola. Jadi alat-alat yang kita tulis kata, nanti kita suruh baca sehingga dia bisa menggabungkan. Ya, saya kan punya buku bagus Bu. Ya, sampai dia sampai habis. Yang di abang-abang gitulah. Jadi dia baca ngeja terus. Jadi maksud saya kalau dia ngeja dalam hati supaya dia cepat bisa lancar, tapi ngeja suruh baca begitu dia langsung nggak bisa Bu. Dan dia nggak kenal huruf sama sekali. Oh, nggak kenal huruf. Kalau nggak kenal huruf, berarti kita perkenalkan hurufnya Bu. Pertama jadi, masuk itu di sekolah saja, tapi juga dengan orang tuanya di rumah. Lah dia anak juga banyak Bu. Saya juga pernah ke sana ya, dia kan anak baru pindahan dari ke sekolah saya. Iya. Pas gitu saya tes huruf 1 dia nggak kenal Bu. Pas saya bilang begini, kamu harus rajin masuk ya, supaya kamu paling nggak kenal huruf. Jadi saya ngajar anak yang lainnya, baru dia dulu. Jadi dia nggak bisa macam-macam. Kalau dia ngantuk, saya iniin supaya dia nggak ngantuk gitu. Suruh nulis dulu apa yang ada di papan tulis aja dulu. Jadi saya
kayak ngajar satu kelas ada 2 murid gitu, satu kayak kelas 1, satu kelas 5 begitu. Huruf perkenalan. Ya Bu, berarti itu bukan hanya kita saja di sekolah, tapi kita harus ada kerjasama dengan orang tuanya. Mungkin kata-kata itu bisa ditempel di pintu, misalnya kita acak dengan cara diacak karena biar anak tidak menghafal di dinding. Huruf lain lagi sehingga dia bisa mengenal huruf dulu karena tanpa mengenal huruf dia tidak bisa membaca. Mungkin dengan orang tuanya juga tidak ada di sekolah saja Bu. Mungkin itu saja yang dapat kita lakukan. Saya sudah menemukan orang tuanya, Bu. Maaf, punten ya. Ibu bapaknya itu nggak bisa baca sama sekali. Nah, terus adik-adiknya juga belum lancar juga, sama juga ya begitu juga. Ya, jadi saya ibaratnya, wah ini abangnya kayak begini, apalagi kita ngeliat ekonomi ibunya ya. Udah saya sibuk. Kasihan sekali ya, karena di sekolah cuma hanya beberapa jam saja. Mungkin Ibu dengan cara itu lakukan huruf dulu kesukaan dia. Misalnya dia sebut tidak kenal Sampai saya suruh bawa udah buku apa yang kata babi bu bebonya saya suruh bawa pulang buat belajar Iya. kamu. Nanti Itu kamu mungkin bareng-bareng agak supaya terlalu ini begitu. dengan anak yang kurang Besoknya suka Bu. saya beli lagi, saya Huruf tes saja lagi. kita Agak perkenalkan lumayan itu dulu. Bu. Itu kendalanya, jadi ya agak susah, agak terlambat lah kami ngajarinnya gitu. Ya, Ya udah, terima kasih. memang dia mungkin tidak dari TK mungkin tidak tidak diperkenalkan huruf Oh, ataupun dia nggak TK, tidak Bu. TK deh Bu. Dia nggak TK, pemulung, Bu. Maaf, Bu. Pekerjaan orang tuanya, maaf saya sebutkan ya. Oh, Pemulung. ya. Jadi kita menganggapnya gimana ya, ekonomi jangankan gitu, ada-adanya banyak juga, Bu. Jadi Iya, kita mungkin bingung. Saya tanya dari pengaruh TK ekonomi juga enggak. ya. Gitu. Terus saya ninjau ke rumahnya, ya maaf, bukan ya kayak nggak layak lah rumahnya gitu. Tapi insya Allah Bu, kalau melalui pembiasaan kita perkenalkan tiap hari, misalnya Iya. satu hari berapa kata kita perkenalkan dengan dia, saya yakin insya Allah akan paham dia akan bisa Bu. Oh, iya, iya, makasih Bu ya. Ya, Ya, sama-sama. mudah-mudahan saran dari Ibu saya Ya. terima dan saya terapkan lagi di sekolah kami. Terima kasih banyak ya Bu Ya, ya. sama-sama Ibu. Sama-sama, Bunda. Udah sih. Kesebutan lain. Sama baik. Ada lagi Bunda? Bagaimana Ibu Permati? Ya, disimpulkan. Kita simpulkan. Ini penyebab juga gara-gara Ya. anak tidak Kendala mungkin ya bagi ini apa namanya pengalaman bagi kita juga ya, anak kita yang udah SD belum tahu huruf dan belum bisa membaca. Mungkin itu keterlambatan ataupun kelalaian bagi pertama orang tua di rumah dan juga mungkin lingkungan, bagaimana lingkungannya sehingga anak itu terabaikan dalam belajar. Baik mungkin karena kondisi keluarga yang tidak memadai mungkin sehingga untuk masuk sekolah PAUD aja anak tersebut tidak mampu. Jadi begitu masuk SD tidak bisa membaca dan tidak tahu huruf. Mungkin bagi kita ini pengalaman, semoga walaupun tidak ada diantar ke lembaga PAUD, mungkin di kampung-kampung ada mungkin berupa pojok baca di kantor-kantor desa. Nah, dan pun kita mengajarkan kepada kita tidak hanya melalui cara membaca, tapi bisa juga kita mengajarkan anak kita itu melalui gambar-gambar, ya, melalui lambang ataupun gambar-gambar tadi untuk anak ya, lebih cepat menangkap bagaimana membaca. Nah, bagaimana Ibu? Kita langsung saja untuk kegiatan sore hari ini ya, karena waktu. Ya Bu. Ya Bu.
Mungkin nggak ada lagi. Mungkin nggak ada lagi, ya simpulkan saja, Bu. Udah. Simpul bahwa literasi minat baca anak, buku-buku yang bermutu, simpulkan. Katanya orang ide. Baik, langsung saja kalau begitu karena waktu juga kita akan memisahkan. Jadi baik kita simpulkan saja kedatangan kita pada sore hari ini, yaitu literasi dengan literasi dan numerasi bagi pendidik anak usia dini. Literasi dan numerasi. Literasi itu yang merupakan yang merujuk kepada kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis ya. Sedangkan numerasi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami. Jadi adapun praliterasi untuk bagian usia dini itu kita sebagai pendidik di sekolah memberikan bermain sambil belajar. Yang mana literasi ini berbasis bermain ya, literasi berbasis bermain yang merupakan dunia anak, di mana sambil bermain kita bisa mengajarkan anak untuk berliterasi. Dan orang tua nggak mungkin bisa mengajar anak dalam berliterasi di dalam keluarga sambil misalnya sambil hidup anak kita membacakan buku cerita kepada anak dan juga memperkenalkan gambar-gambar seperti yang disampaikan oleh pemeri kita tadi. Membaca gambar itu sudah merupakan literasi bagi anak kita, dan juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya belajarnya literasi bagi anak kita. Ya, berkat dari itu kita juga melihat bagaimana bakat minat anak kita ke arah mana dia yang akan berjalan untuk hobinya, apa dia lebih minat baca ya, baca cerita ya, ataupun bermain. Sambil bermain juga kita mungkin bisa mengajarkan anak kita untuk berliterasi. Nah, itu dan juga seperti disampaikan tadi oleh Ibu Matri kita, yaitu pengembangan literasi itu bisa dilaksanakan melalui budaya dan kita masing-masing. Dan kemudian terakhir, mari sama-sama kita memberi umpan balik dari kita kepada anak ya, sama-sama untuk menciptakan literasi dan numerasi ini bagi anak kita supaya untuk meningkatkan ya literasi anak usia dini sejak usia dini. Saya demikian dari kami, saya selaku moderator, mohon maaf mungkin banyak kurangnya. Saya belum tutup. Nanti akan kami ditutup oleh hostnya ya. Pada Ibu Intan kami silakan. Nah, sebelumnya juga saya minta maaf selaku pemateri, masih banyak kurangnya karena kita sama-sama belajar. Nah, ini juga hal yang baru, mungkin ada yang kurang atau dan tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin ke depan akan kita perbaiki lagi. Hanya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber kita. Iya. Untuk webinar kita pada hari ini cukup menarik ya. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Elda Rawita. Demikian webinar kita pada sore hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita di dalam mendidik anak bangsa ini. Untuk absensinya sudah ada di link chat ya. Sudah bisa isi absensi supaya untuk mendapatkan sertifikatnya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu-ibu, coba semuanya kita buka kameranya, kita foto, ada sesi foto bersama ya. Ya, saya screen dulu ya. Kita stop stress dulu ya. Benar nih, apa kita tekannya stop. Nggak nampak nih. Nggak nampak. Ibu buka semua ya kameranya. Bentar, bentar. Oh ya. Udah ya. Kita foto bersama dulu ya. Boleh buka dulu kameranya. Ibu Musari Fanum, Ibu Yusni, Rosleni, Ita Rosita, boleh buka dulu kameranya biar terlihat cantik. Ayo, 1, 2, 3. Ya, layar kedua sekarang. Layar kedua, kita 1, 2, 3. Terima kasih. Bagi yang belum isi absensi, boleh langsung diisi ya, biar bisa mendapatkan sertifikatnya. Caranya gimana, Bu? Cara itunya ngisi absensi biar saya bisa dapat Link sertifikat. absensinya ada pada kolom chat ya, Ibu-Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi, boleh meninggalkan ruangan webinar. Bagi yang belum, boleh melanjutkan isi absensinya. Intan gimana caranya? Nggak tahu. Oh, kolom chat. Itu pada kolom chat ada link absensinya. Sudah 25 ya peserta yang sudah berabsen. Tolong Tan, nggak bisa.